Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Kramawati dengan NIM M07220047. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab negara hukum dan HAM. Landasan yuridis negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 dengan isi negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraan-nya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, secara garis besar, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Jadi, segala tindakan harus dilandasi dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi, hukum merupakan hal yang tertinggi yang biasa disebut supremasi hukum. Dalam sejarah perkembangan negara hukum, dibedakan menjadi dua, yaitu negara hukum formal dan negara hukum material. Ciri-ciri negara hukum juga dibedakan menjadi dua, yaitu Rechtsstaat dan Rule of Law. Negara hukum diwujudkan sistem hukum nasional yang berpunca kepada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang 1945. Nah, tadi kita sudah membahas tentang negara hukum. Sekarang kita akan membahas tentang HAM. Tahu nggak sih HAM itu apa? HAM atau hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang dimiliki setiap manusia sejak dia hidup atau sejak dia dalam kandungan yang diberikan dari Tuhan yang Maha Esa guna untuk menghargai dan menghormati sesama manusia dan untuk mempunyai batasan berperilaku terhadap sesama. Contoh hak dasar adalah Nah, hak dasar tersebut harus dijamin dalam kehidupan bernegaranya. Jaminan perlindungan terhadap HAM di samping dibentuk aturan hukum juga dibentuk kelembagaan yang berkaitan dengan penegakan HAM seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, LSM, dan banyak sebagainya. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam HAM dalam UU nomor 39 tahun 1999 ada 10, yaitu contoh kejahatan HAM itu banyak sekali. Salah satunya kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah suatu tindak pidana yang dianggap merugikan bagi masyarakat internasional, di mana lembaga peradilan di tiap negara, bahkan peradilan internasional mempunyai yurisdiksi untuk mengadili. Contoh kejahatan internasional yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan melakukan agresi atau perang, dan pembajakan. Solusi terhadap kasus HAM internasional itu diberikan dua pilihan, yaitu mengadili kasus tersebut secara tuntas atau adil atau dibentuk pengadilan internasional apabila negara yang bersangkutan tidak mampu mengadili kasus tersebut. Nah, segitu dulu ya pembahasan kita tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Sekarang saya akan memberikan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang saya temui di berita maupun di kehidupan saya pribadi. Berikut contoh kasus pelanggaran HAM. Contoh pertama saya dapat dari berita. Dengan judul Emosi motornya disalip, preman di Kulon Progo aniaya pelajar. Preman bersenjata cutter dan cambuk ikat pinggang lukai dua warga ke Panewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengeroyokan yang dilakukan 3 orang mengakibatkan 2 orang luka. Menganiaya korbannya dengan senjata tajam jenis pisau, cutter, ikat pinggang, dan tangan kosong pada Senin 19 Desember 2022 pukul 10 malam. Sebelum pengeroyokan itu, pelaku tengah mengendarai kendaraan motor dengan berboncengan dari arah Nangulan di Jalan Kalikesing, Kelurahan Giripurwo, Girimulyo. Tiba kawasan yang dinamai Tanjakan Pipis, Padukuhan Bulu, Kelurahan Giripurwo, Girimulyo, korban menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku. Pemuda-pemuda itu malah emosi dan mengejar korban.
Setelah terkejar, mereka lantas menganiaya dua korban dengan pisau cutter, ikat pinggang, dan ada yang pakai tangan kosong. Pengeroyokan itu mengakibatkan korban luka-luka. Akibat penganiayaan tersebut, salah satu korban mengalami memar di bagian hidung dan luka sobek sayatan pada pundak kanan. Sementara satu korbannya mengalami luka sayatan di bagian tangan sebelah kanan dengan panjang ukuran lebih dari 10 cm. Saat penganiayaan terjadi, warga yang melihat segera menghubungi Polsek Girimulyo. Warga cepat berkumpul semakin banyak. Mereka mencoba menangkap tiga pemuda itu. Aksi preman itu mirip dengan pelaku kelitih. Polisi mengamankan dua pelaku dan satu pelaku masih dicari. Sementara dua korban sadar dan menjalani rawat inap di RSUD Nyi Ageng Serang Sentolo. Contoh kasus kedua saya temukan juga di berita dengan judul Penghinaan Jokowi di Bali diciduk kalimatnya penuh amarah. Lihat tuh tampangnya. Aksi warga Medan, Sumatera Utara yang menetap di Kuta, Bali, Hari Syahputra Danamik menghina Presiden Joko Widodo berbuntut panjang. Unggahannya di media sosial YouTube yang mencaci maki dan menghina simbol negara berakhir di tangan polisi. Pelaku diamankan tim Opsnal Distreskrimsus Polda Bali pada Jumat 25 November setelah menyinggung ijazah, mencaci dengan sebutan binatang, dan sampai tudingan melakukan pemerkosaan. Video tak layak tayang itu sempat diunggah di akun YouTube Raja Haris Raja Record setelah diproduksi pada 16 Agustus 2022. Seperti kata-kata berikut ini. Hinaan melalui akun YouTube segera direspon ke polisian. Setelah video tersebut beredar, polisi bergerak dan menangkapnya. Sesuai dibekuk polisi mendadak di akun yang sama, Hari Syahputra memberikan klarifikasi sekaligus minta maaf. Setelah diamankan, polisi memilih tidak menahan Hari Syahputra. Polisi hanya minta yang bersangkutan membuat surat pernyataan dan meminta maaf yang diunggah di akun yang sama. Contoh kasus ketiga saya temukan di kehidupan saya pribadi, yaitu pembulian. Kasus ini saya temukan di depan rumah saya, yaitu sekelompok anak kecil sedang bermain, tiba-tiba ada sebuah olok-olokan terhadap anak kecil. Mungkin dianggapnya mereka hanya bercandaan, tetapi salah satu dari mereka ada yang merasa terganggu, terkucilkan, dan lalu menangis. Itu merupakan salah satu pembulian dengan mengolok-olok salah satu pihak. Dan anak kecil pun itu menangis karena mungkin sakit hati yang dirasakan dengan perkataan teman-temannya. Dan saya juga mempunyai contoh dari orang dewasa. Jadi pembulian itu bisa dilakukan oleh anak kecil, orang dewasa, tanpa disengaja maupun tidak disengaja. Aksi dari kasus pelanggaran HAM yaitu seperti yang saya tuliskan di bawah ini. Dari kasus-kasus tersebut, kita perlu perlindungan akan hak asasi manusia agar dapat menghormati dan menghargai sesama, tidak membeda-bedakan setiap manusia, dan mempunyai cara pandang yang luas bahwa setiap orang diciptakan sama. Apalagi kita bertempat tinggal di negara Indonesia, di mana keragaman yang beraneka ragam seperti perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Perbedaan itu harusnya menyatukan kita, bukan membuat kita menjadi pecah belah karena membedakan satu sama lain. Perbedaan itu adalah suatu keistimewaan bangsa negara Indonesia. Orang yang melanggar hak asasi manusia bisa dikenakan sanksi berupa tindak pidana maupun bisa juga dipenjara. Peraturan tersebut harus selalu direalisasikan, tidak boleh dianggap remeh. Sanksi tersebut juga harus jera, karena agar tidak ada manusia yang merasa dipinggirkan maupun takut untuk speak up dan juga membuat Indonesia maju dengan merangkul sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye.